Harus hemat ya kok. Tapi kompornya 1 miliar. Ada jejak digital. Ya Allah ya Robi. Super jumbo, khusus ikan, khusus sayur, khusus buah-buahan. Karena saya tidak suka buah-buahan, saya bawang-bawang. Puluhan tas branded. Elif dalam rumah. Keluar masuk Singapura. Ini dipakai dalam rumah. Wow. Dan wajah saya yang sudah dioperasi ini adalah bentuk penderitaan yang diberikan kepada suami saya selama 11 tahun. Tolong kembalikan wajah saya ke bentuk semula. Tolong kembalikan wajah saya ke bentuk semula. Siapa yang bilang menderita 11 tahun itu? Menderita 11 tahun. Menderita 11 tahun. Lu ngapain disuruh kerja lu? Menderita 11 tahun selemari tasnya Hermes. Gilingan. Kacang lupa kulitnya. Terus ada yang bilang nih, ada yang ngomong kayak begini nih guys. Tapi benar ya Kak, ya daripada kau suruh RO ngecek kesehatan, ya mending kau lah yang ngecek kesehatan. Mau kondommu itu pun nggak tahu asal usulnya. Nah, ini bener nih. Ini soal isu yang kemarin itu kan sempat di podcast kan. Ada yang bilang 3 huruf. Syukurin kebaca Justru sengaja itu. Sengaja ditampilin. Jadi kan jelas-jelas banget kelihatan ada bahan nih. Siapa yang orang yang udah membuat suatu skenario. Itu kepancing kan, syukurin lu. Sekarang tinggal pembuktian aja. Sengaja itu dikasih lihat itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak pancing, nggak keluar itu ikan, Jo. Nggak keluar itu ikan. Ini sekarang udah banyak sekali sudah. Ya. Itu kita pancing belut baru dia keluar. Ya. Itu. Kena kan sekarang kan. Sengaja dikasih lihat. Jadi kita semua tahu, oh kayak begini orang itu punya apa nama? Punya strategi. Strategi itu guys. Iya, logatku beda lagi sudah. Sudah beda lagi logatku. Karena aku lihat sini banyak yang orang-orang bayar dia dari situ. Dari sana, aku pakai logatku sudah. Logat timur sudah. Mami pakai bahasa Batak nih. Nggak cocok. Terus lanjut. Iya kan? Tadi dulu. Sama mantan saya di kelas tangga pengen tangga yang kayak piano. Jadi kalau diinjak lampunya nyala. Nih, istri hemat dengerin. Di kelas tangga pengen tangga yang kayak piano. Jadi kalau diinjak lampunya nyala. Aku tuh kalau nggak ada orang lampunya nyala sendiri setan tuh yang jalan. Jadi deh, pokoknya banyak maunya. Jadi aku sama anak-anak udah cukup 2 tahun ya. Ini nggak pindah-pindah. Iya kelamaan kan. Jadinya tahun ini kan kita mau akhir tahun jadinya kan mau pergi. Nggak pergi lagi. Terus mau survei barang nggak bisa kan. Karena semua barang tuh nggak semuanya bisa dibeli. Jadi semuanya ngukur sesuai dengan ukuran rumah kan. Kalau furniture kan kalau beli kan udah jadi. Nggak sesuai yang kita mau. Nanti sisanya itu pasti akan ngerusak mata. Berantem lagi. Break lagi konsultasi. Ya Allah, kayak gitu caranya. Udah seru banget ya. Udah nggak bisa dikamerain. Pokoknya perdebatan mereka tuh nggak bisa dikamerain gitu. Jadi makanya kalau aku pokoknya ruangan saat terakhir yang gak dipilih sama mereka. Ya karena saya juga gak banyak di rumah kan. Dari kelas tangga pengen tangga kayak piano. Ya Allah kasihan banget ya duit dari dia tapi dia yang paling terakhir. Ya Allah Tuhan. Kesian. Terus juga ya, si R dituduhnya selengki. Itu juga gue udah sampai geleng-geleng kepala.
Dari awal kasus nih ya, si S nih, mantannya R, itu selalu ngomongnya apa? Ngegiring opini gitu loh, ngegiring opininya untuk R ini sepertinya jelek banget. Pertama kali nongol, gue masih netral. Dengerin, berita apa ini? Ada DC ke rumah. DC-nya serem-serem, nagih. Ada tunggakan, bikin takut, bikin atut. Aduh, gimana ya? Saya kan seorang wanita, anak saya perempuan, dua-duanya. Jadi kan kita kan jadinya kena ini ya, harus ke psikolog. Hah? Didatengin DC aja ke psikolog. Lebay lu, lebay. Begitu aja ke psikolog. Lu kalau kena tsunami tuh ke psikolog, iya. Atau lu kena disuruh bayar 379 juta tiap bulan, ditambah 200 juta tiap bulan, bertahun-tahun gak boleh ketemu anak, itu baru lu ke psikolog. Ya. Sebelas tahun tersiksa, dihantuin berbagai macam makhluk gaib, baru lu ke psikolog. Keluar darah dari kaki, dari punggung, ke bawah darah ngocor, baru itu ke psikolog. Baru didatengin DC. DC juga datang ke rumah paling ngapain sih? Maaf bu, ini ada gini-gini, tinggal bilang alamatnya mana. Coba surat tagihannya. Ke siapa? Nah, ngomong begitu doang, pakai psikolog segala, drama. Iya, anak yatim piatu, RO. Si S sok bilang ada DC. Coba mbak, pikir mas. Ya, saya perempuan, anak saya perempuan dua-duanya. Anak saya 2 perempuan, anak lu 3 coy, 3 anak lu, 3. Saya harus ke psikolog. Emang tuh DC lu ngapain sih? DC, gue mau nanya sama lu ya, DC yang datang lagi nagih mobil, pergi ke rumah tuh perempuan, lu ngapain di depan situ? Lu atraksi pakai pedang-pedangan lu, ha? Lu ngapain? Sampai orang ke psikolog, lu ngapain? Coba lu tanggung jawab lu. Sampai ke psikolog itu, lu apain lu di situ? Lu pada telenji di situ. Salto-salto depan dia. Buset. Nah makanya gue bilang, ngapain lu? Lu ada DC datang nih misalnya. Oh saya mau nagih. Ya nagih apa pak? Alamatnya mana? Ke siapa? Ngapain bapak datang ke properti saya? Mau saya laporin? Kan gitu. Tinggal pergi ke Polola. Lu tinggal laporin ke Polola. Apa sulitnya? Ada DC nih yang bikin sampai lu ke psikolog. Salah lu. Lu harusnya ke Polola. Lapor dong kalau emang sampai membuat lu kena mental. Dan gue juga curiga itu DC gak ngapa-ngapain kok sebenarnya. Ini gak ngapa-ngapain, ngapain sih? Cuma datang begitu doang mesti ke psikolog, aneh banget. Ajaib. Iya, mobil cuma 3 hari lambat mah gak mungkin DC-nya udah gerak. Kalau udah 2 bulan, 3 bulan, nah itu baru DC gerak. Ini mah DC apaan ini? Penonton bayaran ya? Hah? Aduh, aku kena mental, aku ke psikolog. Parah nih. Sumpah guys, itu aja gue langsung gini. Nah, baru tuh gue ngeliat kayak begitu, gue gak netral nih kayaknya nih. Ini kayaknya ada apa nih ya? Ini ala-ala nih, gue bilang. Ih, coba gue cek ke sebelahnya gitu kan. Gue kasih R nih. Gue cek lah. Ih, kasihan banget ya. Gue liatin lagi. Besokannya preskon lagi. Tuh preskon lagi. Wah, udah gak bayar tunjangan ya kan. Si pengacaranya tuh, anak-anak nggak ini udah dari gue kira dari 2 tahun yang lalu, ternyata baru berapa bulan cuy. Sudah dari
Berapa bulan yang lalu? Ya elah Tuhan. Udah gitu, keluar deh tuh bil-bilnya kan. Bil-bilnya keluar semua kan. Dibukalah sama si pengacaranya R. Begitu dibuka, 265 juta. 245 juta. Ngomongnya kan lu di tempatnya si DS, podcast DS kan lu bilang, enggak semuanya 265 juta kok. Oh emang ada yang di bawah itu? Ini juga ya, lu ya, DS lu ya, lu tiap yang ngomong lu lembut amat lu. Lembut lu. Yang ngomong aja. Oh, jadi ada yang di bawahnya 200 juta? Ada. Nggak tahu cuma satu doang. Itu juga 186 juta anjir. Cuman beda. Lo elah 186 juta beda berapa? Nya ke 200 juta anjir. Buset gue sampai. Oh lo. Satu doang. Sisanya 200 juta lebih. Pokoknya kan 75 juta ya. Kalau si RO udah bayar 265 juta, 248 juta, 200 sekian puluh juta. Berarti 75 juta itu udah lunas itu semua. Sampai yang lu teriak-teriak, dia nggak bayar. Udah dibayar di depan malah. Udah dibayar di depan. Gemaruk banget sih lu. Udah dibayar di depan. Udah dibayar di depan. Udah Nadia, lu gak usah muntah-muntah. Ntar lu muntah darah lu ya. Lu muntah darah lu. Lu muntah-muntah, lu muntah darah lu. Hati-hati lu ya. Hah? Ini buat Nadia nih. Muntah darah lu nanti. Sok muntah-muntah dia. Gak usah sok muntah-muntah kau. Bayaran lu kok cuma kecil aja kena muntah darah kau lawan Mamski. Bayaran lu cuma 350 perak. Lu lawan gua kena muntah darah kau nanti. Hati-hati kau ya. Sok muntah-muntah kau. Iya. Ini gua kasih tahu fakta dia muntah. Keluar itu genderuwonya. Nadia, itu setannya keluar dari badan kau itu, ya. Jangan kemana-mana kau, jangan pasang kuping. Gue puterin ini buat elu, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Buat yang namanya Nadia, ya, Fatbinan, nggak tahu nama benar atau enggak ya Rob. Saya mau memutarkan ayat ruqyah karena Nadia Fatbinan sudah muntah-muntah. Berarti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang mungkin bersemayam, yang entah adalah energi buruk dari mana yang dia dapatkan. Tapi saya mau menolongnya ya Rob. Saya akan memutarkan ayat ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bintang tamunya yang diundang tuh laki. Nyecernya buset. Kak, tidak titala sehe. Kenapa sayang? Wes cok-jokan pun sakno sing ra mudeng. Yo wes. Bahasa Indonesia sekarang. Bun, yang lebang putih kakaknya yang sama-sama cantik kayak bunda. Bukan kakak itu. Oh iya, kakak itu adikku. Ya. Iya, bener deh. Ini apa ini? Kepingin lah, Mam. Kepingin apa sayang? Lihat deh, ini ya orang-orang Sally Chandra gitu-gitu ya. Tuh, Swilin, namanya Swilin, Sally Chandra. Ya. Oh yang orang apa lihat begitulah ya. Lu orang tolong. Pikir lagi baik-baik. Kasihan lo. Iya. Lu orang malah pagi-pagi kasihan lo.